Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Polda Sulawesi Tengah menangkap 4 pelaku tambang ilegal. Harga sayur mayur melonjak jelang Idul Adha. Nikmati aneka kuliner khas Kaili di Kota Palu. Sejumlah kebutuhan pokok warga perlahan naik. Selain beras dan minyak goreng, barang lainnya yang mengalami kenaikan adalah sayur-sayuran. Salah satu jenis sayuran yang naik harga secara signifikan adalah wortel. Sejak sepekan terakhir ini, harga wortel di sejumlah pasar tradisional Kota Palu mengalami lonjakan harga. Di Pasar Impres Manonda misalnya, jika sebulannya dijual Rp15.000 per kilo, maka kini naik menjadi Rp18.000 per kilo. Menurut para pedagang, kenaikan harga tersebut selain karena cuaca buruk sehingga stok berkurang, juga karena ongkos pengiriman barang tersebut yang ikut naik. Kenaikan harga juga karena sudah menjadi tradisi setiap menjelang Lebaran. Lagi naik, karena bulan kemarin sempat harga 8.000 sampai lompat harga 18. Kira-kira apa faktor penyebabnya? Mungkin karena cuaca dan mungkin memasuki menjelang bulan Idul Adha. Hal senada juga disampaikan pedagang lainnya, Renal, yang menjual wortelnya dengan harga lebih mahal. Penyebabnya selain karena cuaca buruk, juga karena ongkos kirim wortel naik. Selama ini, para pedagang di Pasar Impres Manonda memasok wortel dari luar Kota Palu, seperti Kabupaten Sigi dan Sulawesi Barat. Apa faktor yang membuat naik wortel ini, Kak? Cuaca dan pengiriman. Kenaikan harga wortel dan sejumlah barang kebutuhan lainnya juga karena semakin dekatnya perayaan Idul Adha, sehingga tingkat kebutuhan sayur-sayuran ikut meningkat. Julianus K. melaporkan dari Palu. Sebanyak 48 atlet dari seluruh kabupaten se-Sulawesi Tengah mengikuti kejuaraan renang tingkat pelajar yang digelar di Kota Palu, Selasa 4 Juni. Event ini merupakan bagian dari Olimpiade Olahraga Siswa Nasional yang diikuti oleh siswa SD maupun SMP. Kejuaraan renang yang berlangsung di kolam renang Paluabara Jalan Hang Tua Palu ini diikuti 12 daerah minus Kabupaten Poso. Untuk tingkat sekolah dasar, baik putra maupun putri, diikuti masing-masing 12 perenang. Demikian halnya di tingkat sekolah menengah pertama, diikuti masing-masing 12 perenang, baik putra maupun putri. Sekretaris Umum Persatuan Renang Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Damen Bonar Situmorang, mengatakan puluhan atlet yang berlaga ini berasal dari 11 kabupaten dan 1 kota di Sulawesi Tengah. Untuk tahun ini, hanya Kabupaten Poso yang tidak mengikut sertakan atletnya. Dengan adanya event-event seperti ini, anak-anak kita bisa dan terbiasa untuk melakukan lomba. Terlebih khusus itu di nomor sekolah. Dan ini harapan besar kami juga, mewakili dari ketua umum kami, Bapak Hidayat Ahmad Karate, ya, mengharapkan dengan adanya event-event seperti ini, pembinaan-pembinaan itu bisa kami laksanakan dan bisa juga mendapatkan hasil kurang lebih dari pembinaan ini anak-anak yang punya prestasi, khususnya kelompok umur mulai dari 4 sampai yang akan seniornya. Kejuaraan renang kali ini selain bertujuan untuk menjaring bibit atlet potensial, sekaligus menjadi ajang seleksi untuk mewakili Sulawesi Tengah di tingkat nasional yang akan digelar Agustus mendatang. Julianus K. melaporkan dari Palu. Kota Palu dikenal memiliki banyak kuliner tradisional yang khas. Makanan yang menggugah selera ini tidak hanya digemari warga Kota Palu, tapi juga dari daerah lain.
Menu ini banyak dijumpai di warung makan hingga restoran. Salah satu warung makan yang menyajikan menu kaili cukup terkenal di Kota Palu adalah warung makan khas kaili yang terletak di Jalan Tembang, Kecamatan Palu Barat. Warung makan yang berdiri sejak 20 tahun silam ini memang khusus menyajikan menu khas kaili, suku terbesar yang mendiami Lembah Palu. Menu andalannya antara lain sayur kelor, palu mara, duo, baboa, lamale, hingga lawa mangga. Setiap hari, warung makan yang bangunannya cukup sederhana ini selalu ramai dikunjungi. Tak jarang mereka harus antri untuk mendapatkan tempat duduk. Pengunjungnya tidak hanya dari kalangan masyarakat biasa, tapi hingga kalangan pejabat. Nur Hidayah, pemilik warung makan, mengaku para pengunjung setiap hari banyak yang datang dan memilih menu favoritnya seperti sayur kelor, ikan asin, dan palu mara. Harganya pun cukup terjangkau dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Menu andalan dari warung kami ini sayur kelor, duo, ikan asin, ada palu mara, ada lawa mangga, ikan asin, lawa mangga. Itu saja. Sementara itu, salah seorang pengunjung bernama Zamat Lauma mengaku sengaja datang dari Manado, Sulawesi Utara untuk menikmati sajian khas makanan kaili, khususnya sayur kelor dan duo. Rasa penasarannya pun terbayarkan setelah menikmati menu favoritnya tersebut. Karena enaknya, makanya kita cari di sini. Kita dari Manado, kemarin tiba. Jadi karena selesai sudah memasukkan anak di sekolah SMK 7, jurusan pelayaran, ya kita mampir makan di sini. Cari yang asli, menu asli kaili. Semuanya enak. Ramainya pengunjung warung makan khas kaili ini memang bukan hanya karena menunya yang menggoda selera. Harganya yang cukup terjangkau juga menjadi salah satu daya tarik pengunjung. Mulai dari Rp5.000 hingga Rp25.000 per porsinya. Julianus K. melaporkan dari Palu. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angel Resma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.